Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mohon satu orang untuk menghapus papan tulis di depan. Baik, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Aspita belum. Oh iya, Aspita, Bu. Belum. Ya, kenapa? Izin telat katanya Bu, ada kegiatan di luar. Ya, baiklah. Baiklah, langsung saja. Ibu ingin tanya, pada materi minggu lalu kita membahas apa ya? Oh, itu Bu, ruang lingkup kimia, Bu. Ya. Ikatan kimia. Ya, bagus. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang reaksi redoks. Sebelum kita memulai pembelajaran, apa Ibu ingin tanya, apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak reaksi redoks itu apa? Tidak. Tidak, Bu. Baiklah, biar Ibu yang menjelaskan. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi, yang dimana reaksi redoks mencakup semua proses kimia, yang dimana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan konsep dari reaksi redoks. Konsep reaksi redoks, oksidasi dan reduksi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jadi sesuai cakupan konsep yang dijelaskan. Reaksi reduksi dan oksidasi hanya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya reaksi pembakaran, proses pembakaran apel membusuk, fotosintesis dan perkaratan besi. Pada awalnya, konsep reaksi oksidasi reduksi ini hanya didefinisikan dari sudut pandang keterlibatan oksigen saja. Namun selain itu juga, selanjutnya ternyata ada reaksi yang termasuk reaksi oksidasi reduksi yang tidak melibatkan oksigen, yang dimana perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi ini berdasarkan keterlibatan elektron. Nah, di sini ada dua konsep reaksi oksidasi, yang dimana pada awalnya memandang reaksi oksidasi dan reduksi ini terjadi secara beriringan, yang dimana seolah-olah berpisah, padahal kenyataannya setiap reaksi oksidasi ini akan beriringan dengan reaksi reduksi, sehingga muncullah konsep yang lebih luas yang mampu menjelaskan itu konsep reaksi oksidasi. Baiklah, Ibu ingin tanya lagi nih sama kalian, apa itu bilox? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baiklah. Bilox adalah bilangan oksidasi yang adalah muatan positif dan negatif. Apa yang dimaksud dengan bilox? Dalam kimia, bilangan oksidasi bilox atau keadaan oksidasi adalah muatan hipotetis sebuah atom jika semua ikatannya dengan atom yang berbeda, sepenuhnya ionik. Bilangan ini menggambarkan tingkat oksidasi kehilangan elektron dari sebuah atom dan senyawa kimia. Ibu akan memberikan contoh terkait bilangan oksidasi. Ya.
bilox oksigen O umumnya bernilai 2 kecuali jika oksigen berbeda dalam senyawa peroksida. Contohnya ini H2 O2, maka nilainya min 1. Kemudian CuO ini adalah senyawa netral yang dimana maka bilox totalnya C dan O dalam senyawa ini adalah 0 karena bilox O sama dengan min 2, maka agar total bilox CuO sama dengan 0, maka bilox Cu harus bernilai min 2. Sementara itu Cu merupakan unsur bebas maka biloxnya bernilai 0. Jika Cu mengalami perubahan bilox dari min 2 ke 0, maka Cu mengalami reaksi reduksi menjadi CuO menjadi Cu. Nah, baik, apakah sudah mengerti contoh yang di depan? Sudah Bu. Nah, Ibu ingin meminta kalian berdiskusi mengenai bagaimana cara menemukan reaksi redoks berdasarkan konsep perubahan. Baik, mohon membentuk kelompok. Sudah Bu. Tolong satu kelompok bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Cari bagaimana cara menemukan reaksi redoks berdasarkan konsep perubahan. Berdiskusi ke teman-teman kelompok kalian. Baik, Bu. Baiklah, sudah. Adapun konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi ialah bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom yang dimana biloxnya positif. Biasanya merupakan atom-atom unsur logam yang seperti Na, Fe, Mg, dan Ca dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloxnya negatif biasanya atom-atom unsur non-logam seperti O, Cl, dan F dan non-logam lainnya. Baiklah, mungkin ini saja. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin meminta salah satu siswa menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Ya, Dan, silakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilox dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Perubahan bilox tersebut berupa reaksi oksidasi yang kenaikan bilox dan reaksi reduksi yaitu penurunan bilox. Ya, benar sekali. Terima kasih dia sudah menyampaikan kesimpulan hari ini. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan Ibu share tugasnya di GC ya. Iya Bu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.